Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas bagian ketiga dari buku keren banget You Are a Badass karya Jen Sincero. Fokusnya di bab-bab soal cara mengakses sumber kekuatan utama atau dia nyebutnya itu the mother lode gitu. Sumber kita ya langsung dari bukunya. Nah, misi kita nih, gimana caranya biar kita bisa ya lebih praktis gitu nyambung sama energi tak terbatas dan kekuatan pikiran kita. Anggap aja kayak ada kekuatan super gitu deh yang siap kita pakai buat ngubah hidup. Oke, kita bedah bareng ya. Betul sekali. Konsep intinya itu ya adanya energi sumber ini. Mau nyebutnya semesta, kekuatan lebih tinggi, atau ya itu tadi, mother lode. Intinya sih, ini ada di mana-mana, di dalam diri kita juga. Kenapa mother lode? Ya mungkin karena ini kayak sumber yang kaya banget, nggak ada habisnya gitu loh. Nah, membangun kesadaran sama hubungan sama energi ini, itu dia kuncinya buat ngebuka potensi kita yang sebenarnya. Yang seru nih penulisnya sendiri itu awalnya gimana ya, skeptis banget loh. Dia ngerasa konsep spiritualitas tuh agak ya gitu deh, nggak banget buat dia. Tapi karena ngerasa mentok, akhirnya dia coba buka diri. Pengalamannya kayak belajar dansa country katanya awalnya aneh, kaku banget, tapi kok lama-lama jadi nagih gitu. Ternyata nyambung sama energi sumber ini, bawa perubahan gede buat dia. Ini penting nih, jadi mulainya dari keterbukaan aja dulu, nggak harus langsung yakin 100%. Pilihan buat perbaiki situasi, caranya, ya nyambung ke energi sumber tadi, naikin frekuensi kita. Frekuensi di sini maksudnya getaran energi atau mood kita gitulah. Ini bukan cuma mikir positif pasif aja ya, tapi aktif nyelarasin diri sama energi yang lebih tinggi. Tapi, penting nih, Sincero juga nekenin, ini bukan cuma soal getaran doang. Tindakan nyata di dunia fisik juga harus jalan bareng. Energi sama aksi, wah itu harus sejalan deh. Terus gimana dong cara praktisnya biar bisa nyambung? Nah, di bab 10 buku ini nyebutin meditasi. Katanya sih itu salah satu gerbang utama. Sincero jelasinnya simple banget, diam dan bermeditasi. Kedengarannya gampang ya, tapi ya itu dia, butuh latihan. Tapi tenang aja, tujuannya bukan buat jadi tercerahkan dalam semalam gitu. Yang penting tuh konsistensi, itu kata kuncinya. Suara yang, bikin pusing itu keraguan, cemas, daftar kerjaan. Nah, pas pikiran udah lebih tenang, baru deh ada ruang buat dengar intuisi, suara hati kita, gitu. Bisa ngerasain koneksi yang lebih dalam juga sama energi sumber. Kayak neken tombol mute buat suara-suara di dalam. Bukunya ngasih tips yang menurut saya gampang banget buat diikutin. Mulai aja sebentar, 5-10 menit tiap hari. Cukup. Fokus aja ke napas, rasain udara masuk, keluar. Atau bayangin cahaya hangat gitu ngalir di badan. Kalau pikiran mulai ngelantur, dan itu pasti kejadian kok, pakai aja mantra simple. Misalnya, damai atau terima kasih, buat narik fokus lagi. Dan ini nih bagian favorit saya. Jangan khawatir kalau pas meditasi rasanya biasa aja. Penulisnya jujur kok, dia kadang ketiduran atau malah mikirin makan siang pas meditasi. Jadi ya, yang penting tuh usahanya aja buat duduk diam tiap hari. Bukan soal sesi meditasinya harus dalam banget atau gimana. Yang penting niatnya, gitu. Penting banget ini. Justru di zaman sekarang yang distraksinya banyak banget gini, ya ampun, ngeluangin waktu buat hening, walau cuma bentar, itu jadi investasi krusial buat jaga kejernihan pikiran sama koneksi ke dalam diri. Udah bukan kemewahan lagi sih ini, tapi kebutuhan. Oke, nah setelah kita belajar nenangin obrolan di kepala, buku ini lanjut ke langkah berikutnya yang nggak kalah penting. Ini di bab 11, Your Brain is Your Bitch. Agak keras ya judulnya. Ada kutipan kunci nih. Pikiran adalah kekuatan utama yang membentuk. Ini maksudnya ya realitas kita, mau yang bagus atau yang jelek, itu akarnya kuat banget di apa yang kita yakini di kepala kita sendiri. Ini konsep dasar tapi sering banget diremehin orang. Keyakinan kita tuh, gimana ya, bener-bener jadi filter cara kita mandang dunia dan berinteraksi sama dunia. Kalau Anda yakin, saya nggak bakat jualan, ya pikiran Anda otomatis nyari bukti buat benerin itu. Peluang jualan pun rasanya jadi jauh. Sebaliknya, kalau yakin saya bisa, nah, itu ngebuka persepsi kita buat lihat kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi, transformasi hidup tuh mulainya ya dari ngubah keyakinan dulu. Pertanyaannya sekarang, seberapa berani kita ngelepasin keyakinan lama yang udah nggak ngebantu kita lagi? Terus gimana caranya nguasain pikiran ini? Menurut Sincero, ada beberapa langkah.
Pertama, ya putuskan secara sadar kita mau percaya apa. Ganti cerita lama, misalnya saya susah cari uang, buang aja deh. Ganti sama cerita baru yang lebih oke, saya ini magnet uang, gitu contohnya. Kedua, fokusin energi pikiran kita ke tujuan akhir kita, bukan keterbatasan yang sekarang. Contohnya, jangan terus mikirin makan mie instan mulu kalau impiannya liburan mewah. Bayangin liburannya, rasain sensasinya. Nah, dan langkah ketiga yang krusial banget. Kelilingi diri Anda sama orang-orang yang dukung visi Anda, yang lihat potensi, bukan masalah melulu. Energi positif itu nular banget loh. Kalau lingkungan Anda isinya orang skeptis atau yang suka ngeluh, mungkin ini saatnya buat secara sadar cari teman baru yang lebih bikin semangat. Terakhir nih, kita sampai di bab 12, Lead with your crutch. Judulnya agak gimana gitu ya, provokatif, tapi intinya tuh soal bertindak pakai semangat dan keberanian yang asli dari diri kita. Contoh paling jelas tuh pas Sincero bikin band rock namanya Crutch. Padahal dia sama teman-temannya belum jago main musik, tapi mereka maju aja gitu, pakai energi, pokoknya hajar, penuh semangat sama keyakinan. Ini nunjukin banget soal kekuatan niat sama semangat yang kadang lebih penting dari keahlian di awal. Ada dua pelajaran penting di sini menurut saya. Pertama, prioritaskan kegiatan yang bikin Anda ngerasa benar-benar hidup. Yang bikin Anda masuk ke the vortex. Itu loh, kondisi flow, di mana Anda semangat banget sampai lupa waktu. Delegasiin atau buang aja deh tugas-tugas yang nyedot energi dan Anda benci. Fokus ke apa yang bikin Anda nyala. Kedua, pertahanin semangat pemula. Rasa ingin tahu, senangnya main-main gitu. Bahkan pas Anda udah jadi ahli. Jangan sampai keseriusan malah matiin rasa senangnya di awal. Jadi, intinya jangan sampai hidup kita cuma reaktif aja sama keadaan. Pegang kendali dong. Bertindaklah dari tempat yang penuh semangat dan rasa cinta sama apa yang Anda lakuin. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, buat ngakses the mother load ini, ada 3 pilar utama nih. Pertama, bangun koneksi sadar sama energi sumber. Misalnya lewat meditasi yang konsisten, tapi ya santai aja, nggak usah sempurna-sempurna banget. Kedua, ambil alih kendali pikiran kita. Pilih secara sadar keyakinan yang bikin kita kuat. Dan ketiga, berani maju. Bertindak pakai semangat dan gairah yang benar-benar dari hati. Betul. Dan yang perlu diingat banget, semua alat ini tuh udah ada di dalam diri Anda kok. Kekuatan ini bukan sesuatu di luar sana yang mesti dicari-cari, tapi sesuatu di dalam yang perlu diaktifin. Jadi, pertanyaan buat direnungin nih buat Anda bawa pulang. Bukan lagi soal apakah Anda bisa ngakses potensi ini, tapi gimana caranya Anda mau memilih buat ngaktifin potensi itu secara sadar dalam hidup Anda mulai hari ini. Oke deh, kayaknya udah cukup ya buat hari ini. Makasih banyak ya udah nyimak pembahasan mendalam kita. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.